saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Samsuri, guru penggerak angkatan 6 Kota Jambi. Dalam modul konsep budaya positif itu ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang terakhir adalah segi restitusi. Dari ketujuh materi yang ada modul budaya positif ini akan kita bahas bersama. Yang pertama kita masuk yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Sebelum saya jelaskan Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu paradigma perubahan belajar saat ini dengan masa lalu? Apa ya kira-kira perubahan yang Bapak Ibu ketahui tentang paradigma belajar saat ini pada masa lalu? Pelajaran pada saat dulu itu kita cenderung mengenal guru itu mengajar dengan cara ceramah, jadi tidak berpusat pada murid. Nah, disinilah pada saat ini kita adanya kurikulum merdeka, diharapkan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi pembelajaran berprestasi itu adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan anak itu kebutuhannya mulai minat, bakat sesuai dengan kemampuannya. Jadi harus kita melakukan namanya itu pemetaan tentang pengetahuan anak, apa yang kira-kira yang dia inginkan dalam pembelajaran yang akan kita ajarkan pada materi. Di sini dijelaskan pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, disinilah yang harus kita pahami untuk mewujudkan kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Kita lanjut yang kedua yaitu disiplin positif. Kalau kita mengenal kata disiplin yang ada di dalam benak Bapak Ibu apa itu? Peraturan. Bapak Ibu datang harus pagi jam 7 misalkan. Kemudian pulang jam 2. Kira-kira nyaman nggak Ibu? Harus diikutin. Tapi ada dalam hati ada paksaan nggak? Ada ya. Pasti ya. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana disiplin itu kita tambah dengan hal yang positif supaya muncul kesadaran dari diri kita. Jadi makna disiplin itu menjadi sesuatu yang adalah seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jujur aja Bu, tidak nyaman pasti, ya kan? Nah, inilah yang dinamakan disiplin. Jadi kita tidak lagi harus menggunakan hanya satu kata disiplin. Karena satu kata disiplin itu seolah-olah kita merasa memaksa seseorang supaya mentaati peraturan tanpa keikhlasan sehingga dia merasa tidak nyaman. Nah, kedisiplinan positif sebagai pendidik ya tujuannya adalah kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu intrinsik Bapak Ibu? Dari dalam diri sendiri. Jadi orang itu mau mengikuti dengan apa yang kita mau, tapi bukan karena peraturan, tapi karena kesadaran dari dalam dirinya. Sehingga dia merasa ikhlas dalam melakukan sesuatu itu. Termasuklah anak-anak kita. Jangan kita sekali-sekali memaksa kepada anak kita untuk melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan. Karena itu dampaknya hanya sesaat. Dia hormat kepada kita, tapi di belakang kita dia akan menjelek-jelekkan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan sikap disiplin positif. Nah, ini yang ketiga, salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa ogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi kemauannya itu atas kesadaran dirinya. Kita masuk yang ketiga, untuk kita menerapkan disiplin positif tentu kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Menurut Jan Joseph dalam bukunya Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, dapat cabur. Jadi kita dalam mengajar, dulu saya sering tuh ngasih reward gitu ya, sama anak, kasih jajan gitu ya. Ternyata itu tidak baik untuk bagian anak yang tidak berhasil untuk mencapai nilai itu. Jadi inilah yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kira-kira dari ketiga ini menurut Bapak Ibu mana yang paling tepat untuk kita laksanakan dalam kegiatan disiplin positif? Motif perilaku manusia seperti apa? Ada 3 nih. Perilaku manusia yang cocok kira-kira yang mana? Yang tepat? Nomor 3 sih ya? Iya, nomor 3 tentu beda. Nah, nomor 3 di sini harus ditanamkan dalam murid-murid ada motivasi nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi berisik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, itu perilaku manusia yang harus kita pahami agar kita bisa menerapkan disiplin positif. Lanjut yang keempat. Nah, konsep disiplin identitas gagal. Di sini saya memberi contoh. Kita mengenang apa yang sudah kita lakukan itu benar atau salah. Hukuman gitu ya. Gagal Bapak Ibu, karena hukuman itu mengakibatkan anak akan sakit, gitu. Tidak nyaman, memaksa, membuat dia bahkan takut, murid tidak akan jujur. Kemudian menyembunyikan kesalahannya yang dia perbuat. Nah, inilah hukuman itu sifatnya hanya sementara. Anak akan takut, tapi kedepannya dia akan mengulang melakukan lagi. Nah, ini identitas gagal dalam disiplin penghargaan ini ternyata memang tidak efektif ya untuk kita lakukan, karena akan memunculkan kecemburuan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cukup mungkin beri aplaus, beri semangat, kepuan. Tapi kalau dalam bentuk barang apa mungkin kurang tepat. Karena itu perlu kita terus menggali informasi, pengetahuan tentang pendidikan masa kini. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada 2, yaitu konsekuensi, kemudian yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus murid menghormati peraturan. Ya, karena ada konsekuensi. Kalau misalkan anak mengerjakan PR ditahan, pulangnya terakhir. Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman lebih parah lagi, dia berdiri depan bikin hukuman buat anak, justru itu akan mempermalukan anak. Nah, tapi yang lebih tepat kita harus menggunakan restitusi. Kita kenali apa itu restitusi. Siswa bertanggung jawab. Kalau kita pakai konsep disiplin yang menggunakan pendekatan restitusi, fokus pada pemecahan masalah. Siswa menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Siswa yang memegang kontrol. Jadi dirinya yang akan tahu atas kesalahan yang dia perbuat. Siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan dia akan tahu sehingga dia akan bersemangat untuk berbuat kesalahan. Nah, ini yang dimaksud dengan restitusi. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana pendekatan restitusi untuk melaksanakan disiplin positif atau budaya positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikutip dari Yosef tahun 2004. Kemudian ciri-cirinya. Ciri restitusi itu seperti apa? Nah, ini. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan.
Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat yang penting Bapak Ibu yaitu menuntun, karena di dalam diri anak itu sudah terdapat minat dan bakatnya masing-masing ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah konsep disiplin nantinya yang akan kita gunakan sebagai pendekatan menggunakan restitusi. Namun sebelumnya kita tentu sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar anak tersebut. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Kita lihat yang pertama, survival. Survival itu adalah kebutuhan fisik bertahan hidup. Kita selaku manusia tentu butuh apa Bapak Ibu? Makan, minum, butuh rumah dah. Tadi sandang mapan lah ya. Yang kedua, love longing itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kondisi seperti itu biasanya Bapak Ibu pernah melihat anak seperti apa tuh, kebutuhan kasih sayang. Ya, anak yang cari perhatian, dia ingin diterima dengan gurunya, ya. Kemudian pun kebutuhan kesenangan. Kira-kira seperti apa anak-anak yang kita pernah temui? Siswa selalu ingin bersenang-senang dalam belajar seperti misalnya temannya ketika belajar ya. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Jadi kita harus pahami dulu ini kesadaran anak supaya kita bisa menuntun anak tersebut memahami pelajaran yang kita maksud. Kemudian power, ini jelasnya ya, kekuasaan. Anak yang seperti ini biasanya sering mengganggu temannya saat kerja kelompok. Dia merasa memiliki kekuasaan di dalam kelas itu. Ya, yang terakhir freedom, kebutuhan kebebasan. Dasar manusia itu siswa yang tidak suka dengan dikekang gitu. Jadi misalkan pelajaran matematika terus bagi-bagian, anak itu tidak suka gitu, tapi masih dipaksakan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami, bagaimana strategi Bapak Ibu untuk membuat anak tadi merasa tidak terkekang dengan pelajaran yang menurut dia tidak senang gitu. Nah, inilah hadir budaya positif yang harus kita terapkan. Nah, ini perbedaan kasus siswa yang tidak membuat PR. Kira-kira nih, kalau hukuman itu seperti apa nih? Apa? Itu sering terjadi nggak di sini, enggak ya? Guru menghukum siswa, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu tidak boleh lagi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi pada saat istirahat dan pulang. Itu seperti yang tadi saya jelaskan. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Nah, yang konsekuensi kayak gini memang anak nurut, tapi jangkanya pendek karena bukan kesadaran. Yang lebih tepat adalah kalau ada kasus seperti ini, apa yang dilakukan guru? Guru menanyakan keyakinan kelas. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi itu nantinya Bapak Ibu harus membuat kesepakatan bersama dengan anak muridnya di kelas. Dengan kesepakatan yang dibuat bersama, tentu dia akan tahu apa aturan yang ada yang sudah dibuat. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol restitusi dan contoh. Ada 5 posisi kontrol nih. A. Penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian guru membuat rasa bersalah terhadap muridnya. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. 5, manajer. Dari kelima ini posisi kontrol Bapak Ibu di nomor berapa nih? Ini sebagai penghukum ya. Sekarang coba Bapak Ibu jodohkan nih kalimat, contoh kalimat yang sudah saya buat. Kira-kira nomor 1 itu kalimat yang mana yang tepat? Seorang guru sering diomongkan. Nomor 2 ini ya, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan kelas. Ini cocok dengan ini tak? Kita tengok. Oh, cocok. Membuat rasa bersalah, kalimat yang mana? Paling atas ini. Oh iya, berapa kali Bapak pihak kamu harus menyesuaikan Bapak semua sama kamu.
Kira-kira hati anak tadi gimana? Merasa bersalah ya, merasa bersalah dia. Temannya apa? Bahwa ayo lain kali mau harus mengerjakan PR-nya, tidak apa-apa, sekarang kamu buat kesalahan, tapi lain kali harus dikerjakan. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan, apa konsekuensinya? Nah, ini sebagai manajer, guru, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi ada 5 kontrol ini yang harus kita pahami. Semoga kita tidak menjadi penghukum seperti yang nomor 1. Nah, masuk yang nomor 6, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini sudah pernah buat nggak keyakinan kelas? Belum ya? Dan setelah ini Bapak Ibu silakan. Tujuan daripada pembuat keyakinan kelas adalah mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita sudah disinggung dikit ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas tadi kan kita menumbuhkan kesadaran atas dirinya dan pendapat atas dirinya ya. Jadi intrinsik tadi yang timbul dalam dirinya. Kalau peraturan tadi kan sangat ini ya. Ini contoh. Mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan masker? Kenapa kira-kira Bu? Masker nih Bu. Bu Yanti, oh, berarti untuk menjaga kesehatan, ya kan? Harusnya kesadaran muncul pakai masker itu Bu ya, karena untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita mematuhi peraturan penggunaan helm? Tentu ada tujuannya. Itu apa? Ya, menghindari. Ya. Nah, di sini kegiatan membuat keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Siswa diskusi dulu tentang keyakinan kelas apa yang kira-kira mau dibuat di dalam kelasnya. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, kemudian menempelkan keyakinan kelasnya di dinding. Jadi prakteknya itu Bapak Ibu pakai kertas yang kecil, kasih anak, nanti anak itu secara berkelompok apa ya yang mau dibuat, nah, nanti ditulis di dinding dalam kelas. Jadi kalau ada anak yang melanggar tinggal ditanyakan saja kesepakatan kelas. Jadi seperti itu. Buat dari tanpa baru ditempel dalam kelas. Jadi kalau dia yang buat keyakinan kelas, dia yang melanggar kan akan lebih apa namanya, lebih mengenakan dia. Nah kan keyakinan kelas sudah dibuat, kenapa masih dilanggar? Ya Bapak Ibu ya, ini banyak sekali. Kalau saya baca satu-satu nanti waktunya tertinggal. Lanjut, ciri-ciri keyakinan kelas seperti apa nih? Lebih abstrak dari peraturan, melibatkan semua warga kelas, dibuat dalam bentuk positif tentunya ya, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak peraturannya atau keyakinan kelasnya di sini. Sesuai dengan kebutuhan. Ini melaksanakan kegiatan kebersihan, kemudian tepat waktu, aktif. Nah ini Bu Ita nih, kalau saya lihat nih, anak-anaknya terlalu aktif. Kalau ada yang bertanya itu dibuatlah kayak kelas angkat tangan seperti ini. Karena ini adalah salah satu perilaku yang positif. Kalau mau bertanya angkat jari atau menjawab angkat jari. Oke, kita masuk ke yang terakhir, intinya yaitu segitiga restitusi. Nah di sini Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif, apabila anak melanggar kesalahan, kita harus melakukan sebuah wawancara dengan menggunakan kalimat restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Dalam permasalahan anak, kita akan memanggil anak dengan cara menstabilkan dulu kesalahan dia itu dengan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan itu. Jadi anak yang salah tadi jangan kita
buat kalimat-kalimat yang seolah dia akan merasa takut. Jadi sadarkan dia dengan kalimat-kalimat seperti itu. Lalu yang kedua, kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Saya kira anak-anak bapak kami di sini tahu ya apa salahnya. Tahu. Tadi anak-anak bapak lihat buang sampah sembarangan tidak di tempatnya. Nah, kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu buang sampah? Tadi buru-buru, paling gitu anaknya. Buru-buru pak, karena ngajak kawan jadi sampahnya dibuang masing gitu. Lalu yang ketiga, kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kelasnya apa? Nah, ini tanya, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Jadi urutannya seperti ini, sehingga anak itu merasa bersalah. Jadi kita itu dalam menyelesaikan masalah anak itu, biar anak itu yang menemukan solusi dari kesalahan dia. Jadi bukan kita gitu. Dengan begitu kedepannya dia langsung selalu ingat dalam benak dia, oh pernah disampaikan sama bapak ibu guru seperti itu. Jadi intinya adalah penerapannya itu apabila kita ketemu anak yang melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus menggunakan segitiga restitusi tadi, yaitu kita bagaimana cara kita untuk menyampaikan hal-hal yang menurut anak tadi tidak merasa dia takut kepada kita untuk menyampaikan kesalahan tadi. Cara kita menstabilkan identitas tadi ya, kemudian validasi tindakan yang salah supaya dia menyadari, kemudian setelah dia menyadari kesalahannya baru kita ingatkan tentang keyakinan kelas kita, atau istilahnya itu kalau sekolah peraturan. Jadi ke depan tidak ada lagi kita pakai peraturan kepada anak, tapi pakailah keyakinan kelas supaya dalam hati dia itu selalu tumbuh kesadaran. Jadi atas perbuatan dia, kesalahannya atas kesadaran dirinya agar mau berubah, bukan karena takut sama diri. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dapat saya sampaikan tentang diskriminasi budaya positif pada hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, boleh langsung ditanyakan sama saya. Cuman saya sedikit ingin memesan kepada Bapak Ibu ya, kita selaku guru itu jangan setengah hati menjadi guru. Kenapa? Karena murid-murid telah membuka sepenuh hatinya. Ya Bapak Ibu, itu kutipan dari pihak Jaya. Semoga dengan ini kita semua dapat lebih bersemangat untuk menjalankan tugas demi anak-anak kita, supaya anak menjadi anak yang cerdas sehingga menjadi anak yang sukses. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri ya Bapak Ibu, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani Nata, guru SD 16 Kota Jambi. Baru saja kami sudah menerima berkenaan dengan penerapan budaya positif di sekolah, dan alhamdulillah materi tersebut sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya guru SD. Kenapa? Karena kami baru mengetahui bahwa dalam penerapan disiplin yang positif tidak dengan menggunakan kekerasan, tetapi dengan menggunakan cara-cara yang kami terima, yaitu berkenaan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu sebuah rumusan tindakan apa yang dilakukan dalam menerapkan yaitu disiplin positif. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi keadaan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menguatkan kembali keyakinan positif yang sudah dibuat kesepakatan bersama baik di sekolah maupun di dalam kelas. Kami terima kasih kepada Pak Samsuri yang sudah memberikan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.